Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ubi Jovan Saputra, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi ANFIS 1, yaitu sistem pernafasan atau sistem respirasi. Kita mulai dengan pengertian sistem respirasi, yaitu satu kesatuan organ yang berfungsi dalam pengambilan O2 dan pengeluaran CO2. Sistem respirasi mempunyai beberapa fungsi, di antara yang pertama adalah suplai O2 dan pengeluaran CO2, yang kedua adalah termoregulator, yang ketiga adalah membantu bersuara, dan yang terakhir adalah mengeluarkan uap air dari dalam tubuh. Sistem respirasi terdiri dari beberapa organ penyusun. Yang pertama adalah cavum nasalis atau lubang hidung yang terdiri dari dua bagian. Bagian lateral dinamakan nares anterior dan rongga-rongga bagian dalamnya dinamakan dengan nares posterior. Kemudian ada organ kedua yaitu paring atau pangkal tenggorokan yang terletak di dasar mulut. Kemudian organ ketiga merupakan glotis, yaitu pembatas antara saluran pencernaan dan pernafasan. Dilanjutkan dengan organ berikutnya yaitu laring, yang merupakan katup yang akan buka dan menutup ketika unggas, makan, ataupun minum. Kemudian ada trakea atau saluran pernafasan yang menghubungkan antara laring dengan siring. Kemudian dilanjutkan dengan organ siring atau voice box yang di dalamnya terdapat klep yang sering kita sebut dengan valvula. Apabila bergetar maka akan menghasilkan suara pada unggas. Kemudian ada bronchi atau percabangan yang menghubungkan antara siring dengan paru-paru. Kemudian ada percabangan dari bronchi yang kita namakan dengan bronchiolus. Organ berikutnya yaitu paru-paru yang di dalamnya terdapat alveolus yang merupakan tempat terjadinya proses pertukaran O2 dan CO2. Kemudian organ terakhir merupakan kantong udara atau yang sering kita sebut dengan saccus respiratorius atau boleh juga disebut dengan saccus pneumaticus yang mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah meringankan bobot badan ketika berenang, meringankan berat jenis tubuh ketika terbang, kemudian menyimpan O2, dan yang terakhir adalah sebagai termoregulator. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme respirasi yang terdiri dari inspirasi dan ekspirasi, dibedakan menjadi dua, yaitu saat istirahat dan saat terbang. Yang pertama adalah mekanisme pernafasan ketika istirahat, dimulai dari mekanisme inspirasi, yaitu udara masuk, kemudian tulang rusuk bagian dada ke depan, kemudian rongga dada mengembang, tekanan di paru-paru itu mengecil sehingga udaranya masuk. Itu bisa dipahami ya. Kemudian ada mekanisme ekspirasinya ketika istirahat. Kebalikannya dari inspirasi, tulang rusuk kembali ke posisi semula, kemudian rongga dada mengempis, tekanan udara membesar, udara keluar dari paru-paru. Seperti itu. Kemudian kita melanjutkan pembahasannya tadi. Sekarang ketika terbang, inspirasinya sayap dikepakkan ke atas atau diangkat, kemudian kantong udara pada bagian tulang korakoid itu terhempit, kantong udara di ketiak di bawah sayap itu mengembang, jadi udara pindah dari korakoid ke kantong ketiak, seperti itu. Kemudian bagian ekspirasinya, sayap kembali ke posisi semula, kantong udara di bagian tulang korakoid membesar, kemudian kantong udara di ketiak mengecil, udara keluar melalui paru-paru, seperti itu. Ada beberapa preparat yang bisa kita tunjukkan kepada praktikan. Hanya beberapa ya, karena sebagian tidak bisa diberikan. Yang pertama ada cavum nasalis atau lubang hidung, tepatnya seperti ini ya. Ada yang belum pernah lihat hidung ayam, ini kayak gini hidung ayam. Ada dua lubang. Nanti ada nares anterior posterior, anterior bagian sini, posterior yang di bawah lagi. Kemudian masuk di sini ada dari paring, glotis, laring, lanjut sampai ini yang dinamakan trakea. Saluran pernafasan yang berhubungan dengan antara laring dan siring, kayak gini. Kemudian yang paling penting di sistem respirasi itu adalah paru-paru ini. Ini karena preparatnya udah agak lama ya, jadi nggak begitu jelas terlihatnya kayak gini ya. Nah, di paru-paru ini ada alveolus. Nah, fungsi alveolus itu sebagai tempat pertukaran antara O2 dan CO2 gitu.